Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilan Reni dengan NIM 61201230278. Kelas RO7 Prodi Manajemen semester 3. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Kepemimpinan Bisnis yang diampu oleh Bapak Ade Faisal Mabduhi SEMM. Saksikan video selanjutnya. Bye bye. Tugas presentasi ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Ilan Nuraini. Pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu materi pertama, yaitu sejarah perkembangan kepemimpinan manajemen. Yang pertama ada era klasik pada tahun 1900-an awal. Fokus utamanya yaitu efisiensi kerja dan produktivitas. Tokoh pentingnya yaitu ada Frederick Taylor. Menurut Frederick Taylor, mengutamakan standar kerja, seleksi karyawan, dan pembagian tugas yang jelas. Dan menurut Henry Fayol, mencetuskan prinsip-prinsip manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Dan menurut Max Weber, konsep birokrasi dengan hierarki yang jelas dan aturan formal. Yang kedua yaitu Era Human Relation pada tahun 1930-an sampai 1950-an. Fokusnya yaitu hubungan manusia dan motivasi karyawan. Tokoh pentingnya yaitu ada Elton Mayo. Studi Houghton menunjukkan bahwa perhatian terhadap karyawan meningkatkan produktivitas. Dan menurut Maslow yaitu hierarki kebutuhan manusia mempengaruhi motivasi kerja. Dan yang terakhir ada menurut Douglas McGregor, teori X dan Y tentang asumsi kepemimpinan terhadap karyawan. Yang ketiga ada era modern pada tahun 1950-an sampai 1980-an. Fokusnya yaitu pendekatan sistem dan situasional. Pendekatan ada dua, yaitu pendekatan manajemen berbasis sistem. Organisasi dipandang sebagai sistem yang paling terkait. Dan yang kedua, pendekatan teori kontingensi, yaitu kepemimpinan efektif bergantung pada situasi tertentu. Tokoh pentingnya yaitu ada Frank Folder, yaitu model kontingensi. Yang kedua yaitu ada Hersey dan Blanchard, kepemimpinan situasional. Timurnya salah satu. Yang terakhir yaitu era kontemporer pada tahun 1980-an sampai sekarang. Fokusnya yaitu transformasi organisasi dan inovasi. Pendekatannya yaitu ada tiga. Yang pertama ada kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan menginspirasi dan memotivasi karyawan untuk mencapai visi besar. Yang kedua ada kepemimpinan berbasis nilai. Penekanan pada etika, kepercayaan, dan tanggung jawab sosial. Dan yang terakhir ada kepemimpinan digital, diadaptasi dengan teknologi dan lingkungan global. Tokoh pentingnya yaitu ada Peter Drucker, manajemen inovasi. Yang terakhir ada Stephen Covey, kepemimpinan berdasarkan prinsip. Materi kedua yaitu teori model kepemimpinan manajemen. Yang pertama ada teori sifat. Berfokus pada sifat bawaan seperti karisma, kepercayaan diri, kecerdasan, dan integritas. Pemimpin dianggap memiliki karakteristik khusus yang membuat mereka efektif. Yang kedua ada teori perilaku. Menekankan pada pola perilaku yang dapat dipelajari. Gaya kepemimpinan yang utama yaitu yang pertama ada otokratis, pemimpin memegang kendali penuh. Yang kedua ada demokratis, melibatkan partisipasi tim. Yang ketiga ada laissez-faire, memberikan kebebasan penuh kepada anggota tim. Yang ketiga yaitu teori situasional dan kontingensi, menyoroti pentingnya penyesuaian gaya kepemimpinan dengan situasi. Teori kontingensi, Fedler
Kesesuaian gaya kepemimpinan dengan situasi menentukan efektivitas. Model kepemimpinan situasional Hersey Blanchard, pemimpin menyesuaikan pendekatan berdasarkan tingkat kesiapan dan kompetensi bawahan. Dan yang keempat ada teori transformasional dan transaksional. Kepemimpinan transformasional, pemimpin menginspirasi, memotivasi, dan mendorong inovasi fokus pada visi jangka panjang. Kepemimpinan transaksional berbasis pada sistem penghargaan dan hukuman untuk memastikan tujuan tercapai. Yang kelima yaitu teori kepemimpinan karismatik. Pemimpin memiliki daya tarik pribadi yang mempengaruhi pengikut secara emosional. Yang keenam adalah teori kepemimpinan Seven. Pelayan, pemimpin memprioritaskan kebutuhan tim dan organisasi, berfokus pada pemberdayaan dan kesejahteraan anggota. Dan yang ketujuh adalah teori kepemimpinan kontemporer. Kepemimpinan otentik, pemimpin yang jujur, transparan, dan bertindak sesuai nilai pribadi. Kepemimpinan adaptif, mampu beradaptasi dengan tantangan baru dan perubahan lingkungan. Materi ketiga yaitu konseptual kepemimpinan manajemen. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Seorang pemimpin bertugas memberikan visi, strategi, serta motivasi kepada anggota tim agar bekerja secara efektif. Yang kedua yaitu elemen utama kepemimpinan, pengaruh. Pemimpin harus mampu mempengaruhi perilaku dan keputusan anggota tim. Tujuan bersama, kepemimpinan bertujuan untuk mencapai visi dan misi organisasi. Komunikasi, kemampuan menyampaikan arahan dengan jelas dan mendengarkan umpan balik. Hubungan, membentuk kepercayaan dan hubungan yang harmonis dengan tim. Yang ketiga ada peran kepemimpinan dalam manajemen. Perencanaan, menetapkan tujuan dan strategi untuk organisasi. Pengorganisasian, mengatur sumber daya agar bekerja secara optimal. Pengarah, memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan kepada anggota tim. Pengendali, memantau dan mengevaluasi kinerja untuk memastikan tujuan tercapai. Yang keempat yaitu gaya kepemimpinan otoriter. Pemimpin mengambil keputusan sendiri dan mengontrol penuh. Demokratis, mengutamakan partisipasi anggota tim dalam mengambil keputusan. Laissez-faire, memberikan kebebasan kepada tim untuk bertindak sesuai keahlian mereka. Yang kelima ada prinsip kepemimpinan efektif. Memiliki visi yang jelas, memberikan teladan kepada tim, mampu mengambil keputusan dengan tegas, berorientasi pada pengembangan tim dan individu. Dan yang keenam yaitu kepemimpinan vs manajemen. Kepemimpinan fokus pada memotivasi, menginspirasi, dan menciptakan perubahan. Manajemen fokus pada perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian proses kerja. Pemimpin yang efektif sering mengintegrasikan kedua peran ini. Yang ketujuh ada pentingnya kepemimpinan dalam organisasi. Meningkatkan produktivitas dan kinerja tim, menciptakan budaya kerja yang positif, mengelola konflik dan perubahan dengan baik, memastikan organisasi mencapai tujuan secara efektif. Materi keempat yaitu manajemen kepemimpinan dan perkembangan organisasi. Yang pertama, pengertian manajemen kepemimpinan. Manajemen kepemimpinan adalah kombinasi kemampuan mengelola sumber daya dengan seni mempengaruhi dan memotivasi individu untuk mencapai tujuan organisasi. Fokus utamanya adalah mencapai efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan dalam organisasi. Yang kedua ada elemen utama manajemen kepemimpinan, visi dan misi. Pemimpin menetapkan arah organisasi melalui visi dan misi yang jelas. Strategi menyusun rencana untuk mencapai tujuan organisasi. Komunikasi menjalin hubungan yang efektif dengan tim untuk memastikan
penyelarasan visi, pengambilan keputusan, membuat keputusan berdasarkan data, intuisi, dan masukan tim. Yang ketiga yaitu peran kepemimpinan dalam perkembangan organisasi. Pendorong perubahan. Pemimpin menciptakan inovasi dan mendorong adaptasi terhadap dinamika lingkungan bisnis. Pembentukan budaya organisasi. Pemimpin menetapkan nilai-nilai dan norma yang mempengaruhi perilaku tim. Pengelolaan sumber daya manusia memotivasi, mengembangkan, dan mempertahankan talenta dalam organisasi. Pengendalian dan evaluasi, mengukur kinerja organisasi untuk memastikan tujuan tercapai. Yang keempat adalah model kepemimpinan dalam perkembangan organisasi. Kepemimpinan transformasional fokus pada inspirasi, motivasi, dan inovasi untuk perubahan organisasi. Kepemimpinan situasional, penyesuaian gaya kepemimpinan berdasarkan situasi dan kebutuhan tim. Kepemimpinan Seven, pelayan mengutamakan kesejahteraan anggota tim dan memperdayaan mereka. Yang kelima ada tahapan perkembangan organisasi. Tahap inisiasi fokus pada pembentukan visi, misi, dan struktur organisasi awal. Tahap pertumbuhan, penekanan pada peningkatan produktivitas, efisiensi, dan pengembangan tim. Tahap kematangan, organisasi mencapai stabilitas, memperluas skala operasional, dan berfokus pada inovasi. Tahap pembaruan atau penurunan, organisasi harus berinovasi kembali untuk bertahan atau beresiko menurun. Yang keenam yaitu faktor pendukung perkembangan organisasi. Kepemimpinan yang visioner, pemimpin dengan visi strategis untuk jangka panjang. Adaptasi terhadap perubahan, kemampuan organisasi untuk mengikuti tren dan dinamika pasar. Pengelolaan talenta, investasi dalam perkembangan karyawan untuk mendukung pertumbuhan organisasi. Inovasi dan teknologi, mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Yang ketujuh ada hubungan kepemimpinan dan perkembangan organisasi. Kepemimpinan yang efektif menjadi penggerak utama dalam perkembangan organisasi. Pemimpin menciptakan perubahan, memperdaya tim, dan memastikan organisasi berkembang sesuai visi. Tanpa kepemimpinan yang kuat, organisasi sulit untuk beradaptasi dan mencapai keberlanjutan di tengah persaingan yang dinamis. Materi kelima yaitu kepemimpinan, motivasi, dan perilaku kerja. Yang pertama ada kepemimpinan motivasi. Kepemimpinan motivasi berfokus pada bagaimana pemimpin mempengaruhi dan mendorong anggota tim untuk mencapai tujuan dengan semangat dan produktivitas tinggi. Elemen utama kepemimpinan motivasi, pemahaman kebutuhan. Pemimpin memahami kebutuhan individu berdasarkan teori motivasi seperti Maslow, Hertzberg, atau Maslow's. Pemberian penghargaan. Pemberian penghargaan material atau non-material atas pencapaian anggota tim. Komunikasi positif. Memberikan arahan yang membangun dan memotivasi tim untuk mencapai hasil terbaik. Teladan, pemimpin yang menjadi panutan dalam sikap, kerja keras, dan integritas. Strategi kepemimpinan motivasi, memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan tim, mengakui dan menghargai kontribusi individu maupun kelompok, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pengembangan potensi. Yang kedua ada perilaku kerja. Perilaku kerja adalah tindakan, sikap, atau kebiasaan yang ditunjukkan karyawan dalam lingkungan kerja. Faktor yang mempengaruhi perilaku kerja yang pertama ada faktor individu, faktor organisasi, faktor sosial. Pemimpin yang sukses mengintegrasikan motivasi dengan pengelolaan kerja untuk menciptakan tim yang
produktif, inovatif, dan harmonis. Materi keenam yaitu perspektif dan manajemen kepemimpinan. Yang pertama ada tren dalam kepemimpinan modern. Kepemimpinan digital, pemimpin memanfaatkan teknologi untuk komunikasi, kolaborasi, dan mengambil keputusan, terutama di era transformasi digital. Kepemimpinan inklusif meningkatkan keberagaman dan inklusi dalam tim, menghargai berbagai perspektif untuk mendorong inovasi. Kepemimpinan berbasis data, menggunakan analitik data untuk membuat keputusan strategis. Kepemimpinan berkelanjutan, fokus pada keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam strategi organisasi. Kepemimpinan adaptif, pemimpin fleksibel menghadapi perubahan cepat dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Yang kedua ada perspektif dalam kepemimpinan. Perspektif transformasional memotivasi anggota tim dengan visi besar dan mendorong inovasi. Perspektif transaksional berbasis penghargaan dan hukuman untuk memastikan kinerja sesuai standar. Perspektif servant leadership, pemimpin melayani dan memperdaya tim untuk mencapai potensi maksimal. Perspektif otentik, fokus pada transparansi, integritas, dan tindakan yang sesuai nilai-nilai pemimpin. Perspektif sistemik, melihat organisasi sebagai bagian dari ekosistem yang lebih besar, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh faktor eksternal. Yang ketiga yaitu kombinasi tren dan perspektif dalam manajemen kepemimpinan. Pemimpin masa kini harus mengadopsi pendekatan yang fleksibel, berbasis data, inklusif, dan adaptif untuk menghadapi perubahan. Dengan memahami tren dan perspektif kepemimpinan, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang inovatif, kompetitif, dan berkelanjutan. Materi ketujuh yaitu strategi manajemen kepemimpinan. 1. Pengertian strategi manajemen kepemimpinan. Strategi manajemen kepemimpinan adalah pendekatan yang digunakan oleh pemimpin untuk merencanakan, mengarahkan, dan mengelola sumber daya manusia, serta organisasi demi mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu komponen utama strategi manajemen kepemimpinan. Visi dan misi yang jelas, pemimpin menetapkan arah dan tujuan yang spesifik untuk organisasi. Perencanaan strategis, mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data, masukan tim, dan pertimbangan situasional. Komunikasi efektif, menyampaikan arahan dengan jelas dan mendengarkan umpan balik. Evaluasi dan adaptasi, mengukur kinerja secara rutin dan menyesuaikan strategi jika diperlukan. Yang ketiga ada strategi utama dalam manajemen kepemimpinan. Yang pertama ada kepemimpinan berbasis visi, yang kedua ada delegasi tugas yang efektif, yang ketiga ada pendekatan partisipatif, yang keempat ada pengelolaan konflik, yang kelima ada pengembangan tim, yang keenam ada manajemen perubahan, yang ketujuh atau terakhir motivasi dan penghargaan. Yang keempat yaitu keberhasilan strategi manajemen kepemimpinan. Strategi yang berhasil ditandai dengan kinerja organisasi yang meningkat, tim yang termotivasi dan produktif, kemampuan organisasi beradaptasi terhadap perubahan, tujuan jangka pendek dan panjang tercapai secara efektif. Menurut saya, cara memimpin yang efektif melibatkan kombinasi
kemampuan interpersonal, kecerdasan emosional, visi strategis, dan kemampuan untuk membangun kepercayaan. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin untuk menginspirasi dan memotivasi orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Langkah pertama yaitu memahami visi dan misi, yang kedua komunikasi yang efektif, yang ketiga menjadi teladan, yang keempat mengenal anggota tim, yang kelima memberikan apresiasi dan penghargaan, yang keenam mendorong kolaborasi dan inovasi, yang ketujuh memberikan dukungan dan solusi, yang kedelapan membangun rasa tanggung jawab bersama, yang kesembilan mengelola konflik secara bijaksana, yang kesepuluh atau terakhir melakukan evaluasi dan perbaikan. Pemimpin yang efektif bukan hanya sekedar mengarahkan, tetapi juga mampu memperdayakan orang lain untuk mencapai potensi terbaik mereka. Kesimpulan akhir dari semua materi ini yaitu kepemimpinan manajemen adalah inti dari keberhasilan organisasi. Dalam menghadapi tantangan modern, pemimpin harus mampu beradaptasi dengan perubahan, memahami dinamika tim, dan menerapkan strategi inovatif. Kombinasi antar teori, praktik, dan adaptasi terhadap tren global akan menciptakan organisasi yang tangguh, inovatif, dan berkelanjutan. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian yang menonton. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Sampai berjumpa di video selanjutnya.